Awas hati-hati ya. Jadi kalau ada orang berbeda mengerjakan dengan kita, masih dalam konteks ranah ikhtilaf, antum tidak perlu meributkannya. Anda tidak harus paksakan pakaian Anda digunakan oleh orang yang lain. Ikhtilaf. Jadi asal kata ikhtilaf itu, asalnya adalah perbedaan atau keragaman yang ditujukan untuk menghasilkan kemudahan dalam ibadah atau harmoni dalam kehidupan. Jadi bukan perselisihan. Makanya ketika antum menemukan kalimat-kalimat ikhtilaf di Quran, itu umumnya ayatnya merujuk pada keindahan-keindahan, harmoni dan kemudahan-kemudahan. Misal, Quran surah ketiga Ali Imran ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sungguh dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam. Perhatikan perbedaan, beda siang dengan malam. Begitu malam muncul, beda suasana dengan siang. Antum kelihatan putih, Masya Allah. Begitu malam muncul, nggak kelihatan putihnya lagi. Baik, lihat baik-baik. Masya Allah, begitu siang muncul baru kelihatan putihnya lagi. Antum terlihat bukan putih misalnya. Baik, warna kulit agak berbeda. Begitu siang kelihatan warna kulitnya. Begitu malam sama-sama nggak kelihatan. Mungkin bedanya di gigi saja saat tersenyum gitu kan. Baik, tapi perbedaan antara siang dengan malam itu ingin memunculkan keindahan, kemudahan dalam kehidupan, kreativitas. Antum bisa melihat pemandangan siang beda dengan malam. Bisa merasakan bagaimana malam bisa istirahat, siang beraktivitas. Kalau tidak diciptakan siang dengan malam, bagaimana kita bisa mendapatkan kemudahan dalam kehidupan? Coba antum bayangkan, sekali-kali main ke kutub sana. Mainlah ke kutub untuk mendapatkan siang-siang selamanya. Bagaimana rasanya hidup dengan keadaan siang terus-menerus? Bagaimana hidup dengan rasanya malam terus-menerus? Karena itu berbahagialah ketika Allah turunkan siang dengan malam untuk memberikan kenyamanan dalam kehidupan, harmoni dalam kehidupan kita. Beda kulit, misal. Ya, Quran surah ke-30, Ar-Rum. Antum bisa lihat ikhtilaf. Bahkan dari ayat ke-20 sampai dengan ayat 23-nya. Masya Allah, ada ikhtilaf. Wa min ayatihi ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah menjadikan seorang manusia itu bisa kulit dan lisannya beraneka ragam. Bukan lidah, tapi lisan. Lisan itu artinya bahasa. Kulit, warna kulit, dan bahasa itu bisa meragam. Coba silakan cek. Ya, kulit kita kan berbeda-beda. Ada sawo matang, sawo setengah matang, sawo matang sekali, dan sebagainya. Baik, ada yang putih, ada yang coklat, ya, ada yang hitam. Antum pernah ke Sudan? Di Sudan ada satu bagian wilayah yang pigmen kulit penduduknya itu ada 4 bagian. Ya, dari yang putih, kemudian coklat, hitam, ungu. Ya, yang keempat ungu. Ada 4 bagian. Ya. Apa di antara hikmahnya? Allah menciptakan berbeda bukan untuk menunjukkan rasialitas di antara orang-orang itu. Bukan. Tapi ternyata hikmahnya Masya Allah untuk menunjukkan kemudahan dalam beradaptasi dengan lingkungan. Ada harmoni di situ. Yang putih, maaf, itu kisaran panasnya paling sampai 25-26 derajat. Ya, paling tinggi 30. Yang coklat paling sampai 36 derajat. Yang hitam, maaf, kisaran 40-45 derajat. Yang ungu rata-rata 50 derajat. Itu Masya Allah. Ya. Dan hebatnya itu bisa menyesuaikan di situ. Putih masuk ke coklat agak susah. Dan nggak lembab seperti di kita. Kalau di kita kan kerupuk disimpan keluar dia kecil. Kalau di sana kerupuk disimpan keluar ya angus. Ya, karena kadar lembabnya itu kurang. Tapi yang putih sulit beraktivitas di yang coklat. Yang coklat santai aja. Ya. Coklat masuk ke hitam agak susah, yang hitam santai. Yang hitam masuk ke ungu belum tentu tahan, yang ungu santai aja. 50 derajat bisa keluar, ngerjakan aktivitas. Ada yang jalan, ada yang kerja, Masya Allah. Dan nggak takut hitam lagi, sudah ungu. Itu luar biasa. Ya. Jadi tidak ada di situ nilai rasial. Mau masak sesuatu, hemat hidupnya. Telur tinggal simpan di luar, 15 menit, setengah matang, alhamdulillah. Nggak capek kayak antum beli gas, naik lagi, warna berubah. Ya, dari hijau jadi pink kan, macam-macam. Itulah. Itu luar biasa. Ya. Jadi ada kenyamanan, bahasa sama.
Coba kalau sedunia bahasanya cuma satu saja. Lihat di Indonesia saja ada berapa? Silakan antum cek, bahasa Indonesianya satu, itu pemersatunya. Silakan cek berapa keragaman bahasanya. Ada bahasa Sunda, ada bahasa Jawa, ada bahasa Sumatera. Sumatera dibagi lagi, yang Palembang beda dengan Padang, ya, yang Padang beda dengan ke Medan, yang Medan ke sana lagi jadi ke Aceh, semua luar biasa. Kepulauannya banyak, ya, 13.670. Belum termasuk Pulau Gadung, Pulau Gebang, Pulau Mas dan sebagainya itu. Nah, jadi teman-teman, itu semua ada keragaman, keindahan. Kalau tidak ada keragaman dalam bahasa ini, Masya Allah, bagaimana kemudian kenyamanan dalam kehidupan, perkembangan kepintaran seseorang itu bisa kemudian berkembang dengan cepat. Jadi prinsipnya adalah, jika Anda menemukan perbedaan-perbedaan dengan nama ikhtilaf, itu artinya kemudahan dalam menunaikan proses ibadah, sehingga dengan kemudahan itu ada harmoni tercipta dalam pelaksanaannya. Paham sampai sini? Nah, lawannya disebut dengan khilaf. Kalau khilaf secara bahasa, itu adalah perbedaan. Khilaf secara bahasa, perbedaan yang cenderung melahirkan kesan negatif atau yang bersumber dari sesuatu yang salah. Khilaf. Orang sholat subuh 2 rakaat, dia 3 rakaat. Baik ya? Orang jujur, dia berdusta. Orang sabar, dia marah-marah. Orang tawadhu, dia sombong. Karena itu setiap beda dari yang semestinya, beda dari yang wajar, itu cenderung sifatnya disebut dengan khilaf secara bahasa. Makanya ketika ada orang melakukan kesalahan, itu tidak disebut dengan ikhtilaf, disebut dengan khilaf. Saya belum pernah mendapati orang salah datang mengatakan, afwan Ustadz, saya ikhtilaf. Tidak. Tapi dia akan katakan, maaf Ustadz, saya khilaf. Silahkan antum cek. Saya khilaf, dia telah melakukan khilaf. Jadi kalau disebutkan khilaf, itu cenderung melahirkan perbedaan dari aspek yang negatif atau kesan-kesan yang tidak diinginkan. Nah, sekarang saya kembalikan kepada faktor dalam hal ibadah. Jika kita menemukan keragaman dalil dengan petunjuk yang benar dari Al-Quran dan tuntunan Nabi SAW dalam hadis dan sunnahnya, maka semua keragaman ini sepanjang mengacu pada dalil yang sama disebut dengan apa? Ikhtilaf istilahnya. Paham? Tapi kalau keragaman yang muncul tidak mengacu pada dasar dalil, tidak ada petunjuknya, tidak ada dalil, tidak ada contoh, dalil atau contohnya, maka di sini, maaf kita bisa simpulkan itu bukan ikhtilaf tapi khilaf. Paham ya? Kalau khilaf kita tinggalkan, kalau ikhtilaf itu tandanya kemudahan dalam pelaksanaannya dan harus menghadirkan harmoni dalam kehidupan kita. Jadi kalau ada orang berbeda mengerjakan dengan kita, masih dalam konteks ranah ikhtilaf, antum tidak perlu meributkannya. Karena itu dimunculkan untuk kemudahan, bukan untuk meributkan. Bagi antum mungkin mudah, tapi bagi yang lain barangkali tidak sama. Anda tidak harus paksakan pakaian Anda digunakan oleh orang yang lain. Awas hati-hati ya. Jadi kalau Anda punya pakaian serupa dan orang lain juga punya yang sama, ukuran Anda bisa beda dengan ukuran orang lain. Jangan paksakan ukuran Anda mesti dipakai oleh orang lain. Kalau Anda beli peci, maaf ya, tidak pas dengan ukuran kepala Anda, jangan kepalanya dipotong. Cari ukuran peci lain yang sesuai dengan kepala Anda. Sepanjang sama-sama peci yang bisa digunakan untuk kepala. Jelas ya? Yang khilaf itu sudah nggak ada peci. Mah, peci nggak muat. Terus gimana Pak? Pinjam kerudung mama deh. Oh, itu lain. Ya. Jadi jalur yang sama ini yang kita gunakan. Jadi mohon maaf ya. Mohon maaf. Rasanya tidak menyenangkan kalau dalam ikhtilaf kemudian ada perselisihan. Ikhtilaf diturunkan kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala bukan supaya umat berselisih, tapi mengambil kemudahan dalam proses pelaksanaan ibadah dan harmoni dalam proses jalinan kehidupan di sekitarannya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya, sahabat tidak berselisih, tabi'in tidak berselisih, ulama tidak berselisih. Antum Rasul bukan, tidak menerima wahyu. Bukan juga sahabat, bukan juga tabi'in, dan bukan juga ulama. Dan antum berselisih, siapa antum? Ya, nabrak tiang juga tidak. Kembali ke sini. Bismillah, sudah lewat.